menurut saya itu penuh tantangan gitu. Penuh tantangan. Terus ternyata juga menghasilkan, Iya, ya, ibu dari 2 anak, masih ibu rumah tangga, masih ngerawat kambing, masih broker kambing juga, masih kalau ada kontes juga masih jalan-jalan di kontes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jenderal Tani. Kali ini saya lagi mampir di tempatnya Mbak Nurma. Dulu saya pernah mampir ke sini. Kalau yang masih belum tahu videonya bisa dilihat, ada di video saya sebelumnya. Ada di mana nih Mbak alamatnya? Di Donomulyo, Malang Selatan. Donomulyo, Malang Selatan. Mungkin bisa dilengkapin alamatnya teman-teman. Alamatnya itu Dusun Bandung, RT 3 RW 1 Malang. Donomulyo Malang. Donomulyo Malang, Malang Selatan. Malang Selatan. Bagi teman-teman yang belum tahu, Mbak Nurma ini ia juga breeder, peternak. Ia juga apa ya Mbak ya? Bahasa kerennya broker aja lah. Kita bikin broker. Terus main kontes juga. Mungkin Mbak Nurma bisa perkenalan dulu sama teman-teman. Mungkin ada teman-teman saya yang belum tahu, bisa perkenalan. Perkenalkan, nama saya Nurma, biasa dipanggil Nurma di MC. Alamat saya Dusun Bandung, RT 3 RW 1 Desa Donomulyo, Kecamatan Donomulyo, Malang Selatan. Farmnya ini Mbak ya? Itu, Di MC Etawa Farm di ya? MC Farm. Etawa di MC Farm. Jadi teman-teman mungkin ada yang di daerah Malang Selatan bisa mampir ke sini, lihat-lihat koleksinya beliau juga lumayan banyak. Oh ya, soalnya Mbak Nurma ini kan agak sedikit beda ya teman-teman. Dari sekian banyak saya nge-review, beliau masih saya yang istilahnya saya lihat sering aktif di kontes, juga di Malang terutama. Saya mau nanya lebih dalam lagi. Kalau sebelumnya kita review kambingnya, sekarang kita review orangnya. Kita review filosofinya, kenapa kok bisa terjun di kambing peranan Etawa. Kenapa ya? Soalnya sebelumnya dulu tuh saya tertarik tidak di perkambingan, tidak di ternak. Orang tua saya itu nggak punya ternak, kan saya asli Tulungagung. Tulungagung. Aslinya Tulungagung. Orang tua juga nggak pernah namanya apa? Kambing tuh, ngerawat kambing. Nggak pernah biara kambing. Malah di bidang konveksi. Cuma setelah nikah terus ke Malang. Nah, suami itu kan udah rawat kambing, tapi masih kambing daging. Sorry Mbak Nurma, berapa bersaudara? 2. Yang satunya adik atau kakak? Kakak. Laki perempuan. Oh, berarti yang ada feel ke hewan cuma Mbak Nurma aja. Iya. Terus selanjutnya? Setelah itu pindah di Malang, penggemukan. Terus penggemukan itu tahun berapa kira-kira Mbak? Tahun 2013. 2013. 13 itu di perkambingan itu. Penggemukan, terus setelah di penggemukan terus ada kontes. Ya kan, juruan tahun 2014 kalau nggak salah. Tahun 2014 terus lihat kontes itu, maksudnya apa sih yang dinilai dari kambing? Kambing itu yang dinilai apa gitu. Kan nggak tahu, benar-benar nggak tahu gitu. Terus akhirnya lihat di sana, terus belajar terus ada itu di daerah Bantur Malang Selatan juga. Bantur itu ada namanya Pak Ngatimun. Itu dari situ belajar. Oh, belajar ke beliau Pak Ngatimun itu soal kambing yang dikonteskan bagaimana. Terus akhirnya tertarik, akhirnya kok senang terus ya sampai sekarang nih seterusnya. Berarti sekarang ini yang di kandang yang ngurusin tetap Mbak Nurma dan suami tetap. Kegiatan selain ngurmat kambing apa? Ngerawat kambing? Kegiatannya apa ya? Seperti biasa mungkin ya, ibu rumah tangga. Jadi Mbak Nurma ini ibu rumah tangga dari, ada berapa anak Mbak? 2. Dari ibu dari 2 anak, masih ibu rumah tangga, masih ngerawat kambing, masih broker kambing juga, masih kalau ada kontes juga masih jalan-jalan di kontes. Boleh ceritain nggak Mbak? Ini pengalaman istilahnya perjalanannya
Mbak Nurma waktu terjun ke dunia PE ini, maksudnya mungkin dari ada suka duka atau gimana? Dulu itu ini pertama kan memang kita kan mainnya di kambing itu cuma daging. Di kambing terus mau pindah ke sini kan otomatis ya bedalah, harganya kan beda juga. Modal ya? Modalnya kan ya dari bawah lah modal. Misalkan kita jual kambing tuh 5, itu dapatnya cuma satu toh. Itu pun satu kan masih yang biasa, masih ibaratnya ya standar lah, bukan yang itu. Ya itu terus masalah belajar itu yang paling sulit perawatan gitu. Perawatan. Perawatan. Karena kan kalau kambing pernah ini enggak pernah capek enggak sih, maksudnya istilahnya ngerawat kambing ini kayak gimana caranya? Maksudnya kayak perawatannya kan full ya. Tapi enggak pernah capek sih. Enggak pernah capek. Enggak pernah capek. Semua ditanganin sendiri untuk bersih-bersih kandang. Soalnya kan seneng. Dari seneng itu Mbak ya? Karena suka, terus memang seneng gitu. Intinya kan kalau misalkan usaha atau apa itu kan seneng dulu kan. Kita menyikapinya senang. Terus dulu dari orang tua gimana? Kalau dari orang tua malah awalnya dulu misalkan kadang kita kamu jual kambing 5, dapetnya cuma 1 kan, kok nggak eman gitu. Mbak Nurma ini apa dari kecil ngerawat kambing? Enggak. Senang kambing dari mulai umur berapa? Sebenarnya dari dulu tuh seneng, cuma memang nggak pernah ada kambing loh dari kecil. Memang dari kecil kan, kalau di rumah aku kan kota, nggak punya kandang. Begitu merawat kambing umur berapa, masih nggak? Mulai ya ini di Malang ini. Oh, setelah nikah pindah ke Malang 2010. sini. 2010 itu mulai seneng di perkambingan. Tapi kok gini, maksudnya yang saya herankan gini, kok langsung ke kambing gitu loh? Apa nggak ada opsi lain sebagai ibu rumah tangga untuk usaha lainnya, bisnis lainnya gitu? Kenapa, ada apa dengan kambing? Nggak tahu ya. Apa punya istilahnya punya sejarah tersendiri atau punya apa ya, cerita sendiri? Apa memang cuman didasari karena senang sama kambingnya? Ya itu karena tertarik itu loh, kok kambing tuh kok bisa misalkan kok bisa sampai dimandiin terus di salon itu sukanya dari situ. Kok ada kontesnya itu. Senang. Terus perawatannya menurut saya itu penuh tantangan gitu. Penuh tantangan. Terus ternyata juga menghasilkan gitu. Ya otomatis ya. Kalau bisa kita senang terhadap sesuatu, kalau bisa itu juga bisa jadi pemersil lah buat kita juga. Terus selama perjalanannya Mbak Nurma di kambing PE ini berapa tahun? Dari tahun 2014. 2014. Tapi masih dulu pertama bukan seperti ini loh. Kandangnya maksudnya? Bukan, kambingnya yang nggak seperti ini. Kambingnya. Masih bisa beli yang turunan. Koplo. Yang kupingnya. Maksudnya tetap daging. Yang koplo besar pokoknya, tapi koplo itu. Belum maksudnya untuk ke yang seni itu belum bisa. Pertama kali beli kambing ini harga berapa, masih ingat? Pertama kali ya beli kambing itu jantan umur 2,5 bulan. Jantan umur 2,5 bulan. Itu harga 3,5. 3,5 juta. Terus betinanya harga 2.700. 2.700.000. Yang satunya cuma 1.400. Itu dirawat sampai gede? Masih ada kambingnya. Kambingnya masih ada sampai sekarang? Berarti umur sekitar berapa tahun? Umur sekitar 3 tahun ya. 3 tahun? Maksudnya waktu 2014 itu mainnya sudah PE tapi masih daging. Gitu. Kalau yang breeding ya itu 3 tahun ke belakang. 3 tahunan ke belakang. Itu sudah istilahnya waktu beli kambing itu jual kambing berapa ya? Itu dari hasilnya kan jantan sama betina 2 ya. Maksudnya anaknya. Anaknya itu udah jual 4 ekor. Enggak, maksud saya itu beli kambing 3 ini kan satunya 3,5 juta, 2.700.000 sama 1.400. Ya. Nah, untuk mendapatkan kambing 3 ini Mbak Nurma jual kambing berapa? Jual kambing itu waktu 10 ekor. 10 ekor dapat 3. 10 ekor tuh gede-gede. Gede-gede itu daging-daging itu. Jadi
10 ekor kambing. Ya ada yang besar, ada Kambing. anaknya gitu loh. Oh, Babon gandengan. babon seanaknya gitu. 10 ekor kambing daging, kambing Jawa. Beliau jual cuman dapat 3 ekor cempe kambing PE yang sudah ini Mbak ya, istilahnya yang sudah masuk Yang ke seni masuk, lah. masuk seni.